Damai itu indah. Kita mungkin pernah mendengar kalimat itu. Damai di mana tak ada perang, tak ada kerusuhan, tak ada konflik, suasana tenang. Semua orang hidup dengan tentram. Semua orang hidup tanpa merasa terancam. Dapat hidup dengan layak, makan dengan layak dan tenang, bisa bersekolah, bisa bekerja, bisa mengejar cita-cita, bisa bermain, bisa melakukan hobi, bisa berkumpul bersama keluarga dan teman. Kita sungguh beruntung hidup pada zaman orang-orang sangat menjunjung perdamaian. Coba bayangkan jika kita hidup ratusan tahun lalu saat perang terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Oleh sebab itu, perdamaian adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Tidak boleh kita abaikan begitu saja dan harus kita jaga sebaik mungkin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joy Novin Setiawan, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan membahas mengenai perdamaian dunia dan hidup damai dalam pandangan Buddhism. Berikut adalah hal-hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah akar dari kejahatan atau akar dari pertikaian. Mengapa orang-orang bisa bertikai? Lalu yang kedua adalah cara menghindari pertikaian. Yang terakhir adalah mengenai agama Buddha dan perdamaian dunia. Yang pertama, akar dari kejahatan. Kira-kira mengapa ya orang bertikai? Semua orang tahu betapa indahnya dunia tanpa peperangan. Betapa damainya jika semua orang hidup rukun, mengasihi semua makhluk dan saling berbagi. Tapi mengapa peperangan dan pertikaian masih terjadi di sana-sini? Akar dari semua peperangan dan perkelahian dengan tujuan apapun punya sumber yang sama, yaitu ketamakan, loba, yang membuat orang ingin menguasai segala sesuatu termasuk yang bukan miliknya. Alhasil, orang tersebut tidak akan memikirkan konsekuensinya. Lalu yang kedua adalah kebencian atau dosa, yang membuat orang mudah marah. Alhasil, orang tersebut akan menolak segala hal yang tidak disukainya tanpa memikirkan aspek lain. Dan yang ketiga adalah kebodohan atau moha, adalah ketidakmampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang bodoh tidak bisa mempertimbangkan dampak dari perbuatannya tersebut. Sebenarnya ada pula sikap lain yang bisa merusak perdamaian, apalagi pada zaman sekarang, yaitu pandangan fanatik atau pandangan sempit mengenai agama, negara, atau suku sendiri. Seseorang bisa merasa paham yang dianutnya adalah yang terbaik dan yang lainnya salah. Banyak perang yang terjadi karena alasan ini, dimulai dari pertikaian antar kampung sampai perang dunia. Oleh sebab itu, kita harus memiliki pandangan yang terbuka bahwa semua orang, semua suku, semua ras memiliki harkat yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Lalu bagaimana cara agar kita bisa mencegah pertikaian? Yang pertama adalah dengan cinta kasih dan toleransi. Kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah ajaran Buddha. Selain cinta kasih, toleransi harus diterapkan jika kita ingin dunia ini damai. Kita semua adalah manusia modern. Kita telah mengenyam berbagai pendidikan dan pembelajaran. Hal ini membuat kita menjadi lebih cerdas, lebih bijaksana. Semua masalah dapat diatasi dengan kebijaksanaan, dengan cara-cara piawai, misalnya dengan perundingan yang sama-sama menguntungkan bagi semua pihak. Dan yang terakhir adalah dengan malu dan takut. Buddha mengajarkan kita untuk malu berbuat jahat dan takut pada akibat berbuat jahat. Jika semua orang malu dan takut berbuat jahat, maka tak seorang pun yang akan melakukan kejahatan. Dengan demikian, hidup akan menjadi lebih damai. Itulah mengapa Buddha menyebut malu dan takut berbuat jahat sebagai pelindung dunia. Yang terakhir adalah mengenai agama Buddha dan perdamaian. Seperti yang kita semua tahu, menurut riwayat hidup Buddha, Buddha pernah mendamaikan pertikaian antara suku Sakya dan suku Palya.
Buddha telah meneladani contoh yang bagus ketika mendamaikan pertikaian antara suku Sakya dan suku Kolya yang nyaris melakukan perang besar-besaran guna memperebutkan air sungai Rohini. Buddha dengan tegas mengatakan bahwa tidak seperti kebahagiaan pun yang dapat diperoleh melalui perseteruan tak berharga dan pertarungan sia-sia. Agama Buddha adalah agama yang mengutamakan perdamaian. Umat Buddha tidak dibenarkan berperang demi agama Buddha. Umat Buddha tidak pernah memerangi orang lain dengan alasan apapun. Tidak ada yang namanya perang demi keadilan dalam agama Buddha. Ajaran Buddha tidak pernah disebarkan melalui cara kekerasan. Jadi janganlah sekali-kali kita menabuh genderang pertengkaran dengan siapapun, dengan alasan apapun, apalagi atas nama agama Buddha. Dalam Dhammapada 129, Buddha menyatakan, semuanya gemetar akan hukuman, semua takut akan kematian. Dengan membandingkan orang lain dengan diri sendiri, seseorang seharusnya tidak membunuh atau menyebabkan pembunuhan. Pesan Buddha dalam ayat tersebut jelas sekali. Kita tidak ingin disakiti. Semua makhluk juga demikian adanya. Semua makhluk pada hakikatnya punya satu persamaan, yaitu semua ingin bahagia. Persamaan ini adalah dasar persatuan dan perdamaian kita. Apalagi dalam pandangan Buddhisme, semua makhluk di alam semesta ini bukan hanya lahir sekali. Semua telah lahir berulang-ulang sesuai karma masing-masing dalam jumlah kelahiran yang tak terhingga. Jadi kemungkinan bahwa mereka semua pernah menjadi sanak keluarga atau orang tua kita adalah besar sekali. Dalam Mata Sutta, Buddha bersabda, sungguh sulit menemukan makhluk di alam semesta ini yang belum pernah menjadi ibu kita, ayah kita. Itu artinya hampir semua makhluk pernah menjadi orang tua kita atau keluarga kita dalam kehidupan kita yang sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus menghormati setiap makhluk. Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri pertama India, pernah berkata, Buddha adalah sesuatu yang lebih besar daripada segala doktrin dan dogma, dan pesan abadinya telah menggetarkan umat manusia sepanjang masa. Barangkali pesannya tentang perdamaian lebih dibutuhkan bagi umat manusia yang sengsara dan kacau pada zaman ini daripada pada zaman dahulu. Ada beberapa peristiwa dunia yang menunjukkan bagaimana para tokoh agama Buddha turut menjaga perdamaian. Yang pertama adalah penguasaan wilayah Tibet oleh Tiongkok. Pada tahun 1950, Republik Rakyat Tiongkok masuk ke Tibet dengan tujuan menguasai wilayah Tibet, termasuk menghapus kebudayaan dan agama di Tibet. Dalai Lama yang ke-14, Tenzin Gyatso, sebagai pemimpin negara dan agama di Tibet berupaya menghadapi kedatangan Tiongkok dengan usaha damai, tetapi selalu gagal. Akhirnya Dalai Lama 14 bersama 80.000 pengikut dan banyak rakyat Tibet mengungsi dengan berjalan kaki menempuh pegunungan bersalju ke Dharamsala, India. Di India, Dalai Lama melestarikan tradisi Tibet dan agama Buddha dengan mendirikan banyak sekolah dan wihara bagi warga Tibet di pengungsian. Meski dalam pengungsian, Dalai Lama terus memperjuangkan perdamaian di Tibet melalui kerjasama dengan PBB yang kemudian mengeluarkan berbagai peraturan yang menuntut Tiongkok untuk menjunjung hak asasi manusia di Tibet. Selain itu, Dalai Lama berbicara pada banyak konferensi dunia untuk menggaungkan perdamaian di dunia. Dalai Lama juga terlihat akrab dengan berbagai tokoh agama lain. Karena perjuangannya, Dalai Lama kemudian dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1989. Yang kedua adalah saat Perang Vietnam. Pada tahun 1955, terjadi Perang Vietnam antara Vietnam Utara yang pada waktu itu didukung beberapa negara komunis seperti Uni Soviet dan Tiongkok melawan Vietnam Selatan yang didukung negara demokrasi seperti Amerika dan Prancis. Perang ini berlangsung selama 20 tahun sampai tahun 1975 dan menelan banyak korban di kedua pihak. Pada tahun 1963, seorang guru Zen bernama Thich Nhat Hanh bersama pengusahakan perdamaian tanpa kekerasan di Vietnam. Pada tahun 1965, Thich Nhat Hanh
pergi ke Amerika Serikat untuk mengusahakan perdamaian di Vietnam. Salah satu upayanya adalah dengan menulis surat dan bertemu Martin Luther King Jr., seorang peraih Nobel Perdamaian yang memperjuangkan hak masyarakat sipil. Ia meminta Martin Luther King Jr. untuk mengkritik perang Vietnam secara publik. Pernyataan publik ini kemudian turut memengaruhi pendapat banyak warga Amerika yang kemudian menuntut Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Vietnam. Atas dasar ini kemudian pasukan Amerika pun mulai ditarik dari Vietnam. Karena tiada bantuan dari Amerika, maka pihak Vietnam Utara memenangkan perang dan perang pun berakhir pada tahun 1975. Pada tahun 1967, Martin Luther King Jr. menominasikan Thich Nhat Hanh untuk mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. Ia berkata, "Saya secara pribadi tidak mengenal orang lain yang lebih layak untuk menerima penghargaan ini selain biksu lembut dari Vietnam ini. Idenya untuk perdamaian, jika dilakukan akan membangun monumen bagi persaudaraan dunia dan kemanusiaan." Sampai saat ini, selain mengajar damai, Thich Nhat Hanh masih aktif menggaungkan perdamaian dunia serta perdamaian dalam diri setiap orang. Lalu yang ketiga adalah serangan kaum komunis ke wilayah Thailand. Pada pertengahan hingga akhir tahun 1970-an, terjadi banyak kaum komunis di perbatasan masuk ke wilayah Thailand. Sebagai negara Buddhis, pemerintah Thailand tidak menghadapi serangan ini dengan kekerasan, melainkan menahan diri untuk tidak menyerang tentara komunis dan memberikan pengampunan tanpa syarat kepada kaum pemberontak. Dan yang paling penting, ketika itu pemerintah Thailand berusaha mencari dan memperbaiki akar masalah. Dengan demikian penduduk desa pun menjadi lebih sejahtera. Penduduk dan pemberontak merasa tidak perlu mendukung tentara komunis karena mereka sudah puas dengan pemerintah mereka. Satu demi satu mereka meletakkan senjata dan kembali kepada keluarga masing-masing. Pada awal tahun 1980-an, tidak ada lagi yang mau bergabung menjadi tentara gerilyawan komunis. Sehingga karena tak mendapat dukungan, para pemimpin komunis di Thailand pun menyerahkan diri. Para pemimpin gerilyawan ini tidak dihukum. Pemerintah mengakui kepiawaian dan kepemimpinan mereka, bahkan diberi jabatan yang cukup penting di pemerintahan Thailand. Kita pun sebagai umat Buddha bisa ikut menjaga perdamaian dunia dengan pikiran, perilaku, ucapan yang penuh kedamaian. Demikianlah umat Buddha ikut bersumbangsi dalam memelihara perdamaian dunia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara hidup damai bersama. Yang pertama adalah kita harus menjalani sila. Dengan menjalani sila, semua akan baik-baik saja dan semua orang tidak akan bertindak jahat. Lalu yang kedua adalah damai lebih penting daripada menjadi benar. Jadi pada saat kita bertikai, kita harus sadar bahwa kerukunan kita itu lebih penting daripada keegoisan kita agar kita bisa menjadi benar. Lalu yang ketiga adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Tentu saja pertengkaran tidak membawa kita pada kedamaian. Namun jika kita berusaha berlaku baik kepada orang yang berlawan dengan kita, ia bisa saja menjadi luluh dan baik kepada kita, sehingga akhirnya terciptalah kedamaian. Lalu yang keempat adalah dengan cinta kasih dan kebijaksanaan. Memaafkan, bersikap baik, menunjukkan cinta kasih kepada pihak yang berseteru dengan kita, tentu akan menciptakan perdamaian. Carilah jalan keluar yang tidak merugikan pihak lain dan yang dapat menguntungkan bagi kedua pihak. Lalu yang terakhir adalah dengan meminta maaf dan memaafkan. Renungi masalahmu dengan jujur. Jika kamu bersalah, maka minta maaflah. Jika orang lain yang bersalah, maka maafkanlah dengan penuh ketulusan. Hidup dengan pertengkaran dan dendam hanya akan membuat kita menderita. Kita tak perlu malu untuk minta maaf lebih dahulu. Orang yang pemberani dan berjiwa besar adalah orang yang berani minta maaf dan mengakui kesalahannya. Selanjutnya adalah cara berdamai dengan diri sendiri. Cara berdamai dengan diri sendiri adalah memiliki hati yang baik serta tiada sesal. Hati yang baik membangkitkan kegembiraan dalam diri serta menimbulkan rasa kecukupan hati. Bagaimanakah caranya? Yang pertama adalah berbuat baik dan memaafkan diri sendiri.
Salah satu cara berdamai dengan diri sendiri adalah melakukan kebaikan dan memaafkan diri sendiri. Kita harus terus berbuat baik kepada semua orang dan semua makhluk, dan kita juga perlu berdamai dengan diri kita sendiri dan menerima diri kita apa adanya. Lalu yang kedua adalah tidak jahat dan sungguh-sungguh. Agar hidup tiada sesal, kita harus memantang melakukan kejahatan dan melakukan segala hal dengan tulus dan sungguh-sungguh. Jika kita terkendali secara moralitas, maka kita memiliki kepercayaan diri dan ketenangan. Perilaku hidup yang tiada sesal dan tulus menimbulkan inspirasi dalam diri kita yang membawa kegembiraan, ketenangan, dan kecukupan hati yang jika dijalankan setiap hari akan membentuk karakter yang ceria, damai, dan bahagia. Lalu yang ketiga adalah kecukupan hati. Kita harus mensyukuri dan merasa puas akan apa yang kita sudah miliki. Lalu yang keempat adalah dengan meditasi. Meditasi mengheningkan batin dan menjadi bijak. Kecukupan hati, kedamaian, dan sukacita adalah bahan bakar meditasi mendalam. Saat itu kita menyadari bahwa sumber keresahan dan kegalauan di dunia ini disebabkan karena pikiran kita sendiri yang masih dilanda nafsu, niat buruk, dan kegelapan batin. Kita perlahan mulai merenungi dan mengetahui mengapa kita masih galau dan lambat laun. Kita melepas dan meninggalkannya, menyebabkannya menuju perdamaian sejati. Inilah yang disebut dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya jika kita latihan mendalam, batin kita akan senantiasa tenang dan damai. Jika meski keadaan luar sulit, menderita, kita bisa tetap bahagia, damai, dan melakukan hal yang terbaik. Ada pepatah Buddhis, rasa sakit tak bisa dihindari, tapi penderitaan adalah pilihan. Saat kita sudah memahami dunia dan kehidupan ini, tak lagi tergoyahkan dan menderita keresahan dan kegalauan. Kita sudah merealisasi kecerahan seperti yang direalisasi Buddha Gautama sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya bahas pada hari ini. Terima kasih dan mari kita hidup damai. Namo Buddhaya.